Eh, oh udah ada Andy sama Gabriel. Oke, so belum ya? Aduh gua. Halo Halo Bang. Gabi. Halo. Welcome Tuh. to live. Halo Hai. Andy. Halo, halo. Selamat datang Andy Arfian dan Gabriela Eka Hai Bang Putri. Rangga, hai Gebi. Hai Bang. Hai Endoy. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Gua, Baik, alhamdulillah. gua secara pribadi Eh, dan juga tim dari 7 hari sebelum 17 tahun ingin mengucapkan terima kasih buat Andy dan Gabriel. Terima Terima kasih. kasih makasih juga Bang Rangga, makasih Terima karena juga. hari ini kita kasih. launching soundtrack yang dinyanyiin sama Gabriel dan juga Andy yang kata netizen tuh kalian kakak adik ya. Soalnya Kenapa? Hah? Andy Eka Putra, Gabriel Eka Putri. Demi Oh apa? iya, Iya, Gue baru itu tahu di Eka iya Putra. Ini ada bener. Eka Putranya. Iya, nama eh, panjang gue Arfiandi Eka Putra. Oh. itu semua fans kalian tuh yang tahu dari fans kalian, mereka yang ngasih Iya tahu. juga ya, kok mirip ya? Iya, makasih buat Gaby dan Andy, lagunya luar biasa, keren sekali. Ih, thank you, thank you. Bang Rangga. Makasih Bang Rangga. Suaranya ternyata bagus, nggak nyangka. Udah gitu lagunya sangat menyentuh, liriknya, cara kalian nyanyinya juga, wah luar biasa, emosinya nyampe. Dan lagunya teman-teman sudah bisa ditonton di official YouTube-nya Stroll. Yang Oh punyanya iya. Gaby dan juga punya Andy. Dan di hari Senin nanti itu udah launching ke seluruh platform musik. Jadi ada di Spotify, di iTunes, di mana tuh lagi? Di Joox, di mana-mana kalian bisa Di cari. semua platform ya? Ketik namanya Gaby, ketik namanya Andy, cari judulnya, kalian bisa viralin, dengar lagunya, selamat menikmati. Congratulations, Gaby, Andy. Thank you, thank you. Itu. Thank you Bang Rangga. Ayo, gimana nih? Gue mau nanya satu-satu dong. Mana pertanyaannya? Lu, Ada Oki itu. ya mungkin gue mau. Ada Oki. Halo, halo. Halo. Adminnya 7 Bang. hari nih. Ini orang di balik layar sosial media 7 hari sebelum 17 tahun. Oke, kalau gitu. Andy dan juga Gabriel, kasih tahu penonton yang nonton sekarang nih teman-teman, fans-fans kalian yang gue dapat banyak notif message yang semuanya positif ketika mendengarkan lagu kalian, nonton ikut nyanyi liriknya, terus nonton visualnya dalam bentuk masih lirik ya, dan itu masih movie clip. Insya Allah nanti kita akan syuting video klipnya, amin. Amin. Oke, Gila, gue. Gaby gimana? Dari Gaby dulu, perempuan dulu. Ya, Gimana? Pertama kali gua telepon, minta Gaby buat nyanyi lagu ini tuh reaksinya gimana? Seneng banget, excited banget karena dikasih kesempatan buat nyanyi di series yang aku di sana yang meranin juga gitu. Dan aku emang udah cinta banget sama series sebelum 17 tahun. Terus kayak dikasih kesempatan buat nyanyi OST-nya, seneng banget pasti. Excited sih. Deg-degan. Pas waktu baca lirik lagunya, apa yang lu bayangin gitu? Iya. Ya, Sampai bisa se-emosional itu nyanyinya. yang gue bayangin ya sakit, ya memposisikan diri di lirik itu gitu sih. Oh, gitu, Oh, Gap. gitu. Emang Keren, pernah keren, disakiti keren. siapa, Gaby? Enggak lah, maksudnya kayak Oh. Ada apa nih? Emang pernah merasa sakit atau gimana? Salah satu Bisa gue kayaknya. iya kan, emosinya tuh nyampe banget, Doy. Emosinya tuh nyampe Oh. banget masalahnya. nah, pasti kan ya gitu. Namanya hidup ya kan, nggak mungkin mulus-mulus aja. Oke. Terus arti buat seorang Gabriela Eka Putri Find the Truth itu apa? Sesuai dengan lirik lagunya. Eh, Menceritakan tentang apa sih lagunya? yang persepsi aku ya berarti Iya. itu kalau personally itu tuh kayak apa ya? Kayak pengkhianatan, kayak ngerasa sakit dihianatin gitu, kayak orang yang kita sayang banget ternyata mungkin nggak sayang itu gitu. Makanya liriknya kayak ya let me find the truth. Jadi yang kebenaran itu apa?
gitu. Beneran sayang, beneran perasaan lo yang sama ini lo omongin ke gue tuh beneran atau enggak gitu. Tapi menurut aku ini tuh cocok banget sama kisah cintanya si Lumi. Iya, Kenapa? bener. Kenapa bisa cocok dengan kisah cintanya Lumi ke siapa nih? Lumi ke Zia atau Lumi ke Nelly? Aku lebih mikirnya ke Nelly. Oke. Tadi ada Nelly tuh, komen. Iya, ada Halo Nelly. Oh iya? Hai, Dav. Hai Nelly. Mana Davina? Oh ini dia. Ada. Hai Davina. Masih nonton dia ya? Terus, Terus kenapa bisa lu mikir itu curahan hati seorang Lumi ke Nelly? Kenapa? Kayak let me enggak, find the truth. curahan hati Nelly ke Lumi malah kalau menurut aku. Oh iya betul. Nah, iya kenapa bisa point of view-nya Nelly ke Lumi? Karena kayak Nelly-nya udah berharap banget, maksudnya bukan berharap banget, udah yakin gitu sama si Luminya, tapi ternyata Luminya tidak membalas gitu. Makanya akhirnya di episode kemarin Nelly-nya gitu. Jadi itu masih Nelly. Lumi kenapa nggak balas cintanya Nelly? Tahu nih? Lumi kenapa nggak balas cintanya Nelly? Oke, buat teman-teman yang yang ngejudge gue, yang ngejudge Lumi di sosial media sampai rame, sampai bully-bulian, walaupun sebenarnya series kita ini mencontohkan supaya jangan saling membuli. Kalian tahu biang keladinya siapa? Ini dia Rangga Natra. Ini dia. Ini biang keroknya teman-teman. Rangga Natra. Dan just ini untuk for information bahwa episode 6 mecahin rekor. Gila. Karena itu ya tadi Save Nelly, ya Allah. Save Nelly ya. Iya. Oke, kita pindah dulu dari Gaby, kita tahan bentar. Sekarang pindah ke Andy. Andy pertama kali reaksi ditawarin. Oke, Andy ikut nyanyi yuk di soundtracknya 7 hari sebelum 17 tahun. Dan ini mengisahkan karakter yang Lumi yang diperanin langsung oleh si Andy. Itu gimana? Kaget awalnya karena gue nggak pernah kan selama gue syuting gue nggak pernah diminta untuk ngisi soundtracknya. Ini debut juga buat gue, makanya sebelumnya gue mau makasih dulu buat Bang Rangga, buat Kak Michelle yang udah ngasih kesempatan buat gue, Kak Michelle yang udah bikin lagu sebagus itu, dan buat dari Stro TV, buat teman-teman semua yang dengerin juga, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk apresiasinya. Nah ceritanya tuh gue kaget banget di awal. Kan kalau nggak salah lo sempat kasih denger kan lagunya. Iya. Tadinya kan judulnya ya? bukan itu, masih rafnya. Iya, Tadinya judul lagunya bukan itu. Pokoknya ini sebenarnya udah ada beberapa kali ganti judul dan ganti lirik kan sebenarnya. Udah ada prosesnya lumayan panjang. Awalnya gue kaget karena gue nggak pernah diminta untuk ngisi soundtrack dan gue bingung ini lagu soundtrack untuk bagian mana, untuk apa gitu. Dan gue awalnya nggak yakin gitu. Bisa nggak ya gue ngisi soundtrack? Dapat nggak ya? Ternyata pas dikasih lagunya, gue langsung yakin banget kalau gue bisa. Gue yakin banget kalau gue bisa. Karena itu dari perspektif Lumi. Karena kan kita garap ini setelah kita melalui beberapa episode kan. Setelah udah tayang beberapa episode kan. Jadi malah gue jadi yakin banget gue punya misi buat ngasih tahu dari sudut pandangnya Lumi itu seperti apa. Isu dia sama mamahnya, isu keluarganya dia gitu. Walaupun sebenarnya emang personally gue nggak ada isu tentang itu, tapi karena gue juga suka banget, gue cinta banget sama karakter Lumi, jadi gue pengen ngasih pesan, gue pengen ngasih misi untuk orang-orang yang ada di posisi Lumi gitu, yang ngerasain apa yang Lumi rasain. Kalau tadi kan kita udah tahu tuh dari point of view-nya seorang Gabriel bahwa dia nggak pernah ngerasain sakit hati tapi dia bisa nyampein emosional secara nyanyi. Oh, emosinya harus pernah terluka, terus kayak point of view-nya dari kayak Let Me Find the Truth. Nah, lagunya Dear Mommy itu kan menceritakan gambarannya seorang Lumi, which is sangat bertolak belakang dengan seorang Andy Arvian. Dimana yang Andy Arvian ini justru kebalikan, dekat sama mamanya, lebih anak bayi. Nah, gimana cara lu nyampein emosional? Oke, so now nih gua harus impersonate Lumi nih, terus kayak background emosinya gua sama my mom kayak not too close, tapi gimana caranya ya? Soalnya it's not you nih.
Iya. Gitu. Caranya Soalnya ya, kan nyanyi sama acting tuh beda ya menurut gua. ya. Tapi kalau menurut gue ya, nyanyi sama acting itu mirip sih, karena kan sama-sama pakai rasa, sama-sama dari hati, dan itu sama-sama seni kan. Intinya gimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah rasa. Nah, gimana caranya gue masuk ke dalam peristiwanya Lumi. Hmm. Masuk ke dalam peristiwa Lumi. Gue ngebayangin kalau gue beneran nih, Lumi ini beneran ada, dan Lumi ini gue, apa sih yang mau gue sampein untuk nyokap gue gitu. Jadi gue beneran ngebayangin kalau itu real. Oke. Dan karena mungkin emang karakter Lumi udah nempel banget sama gue, jadi gue juga bisa ikut ngerasain gitu. Bisa ikut ngerasain problemnya Lumi, apa yang Lumi rasain, jadi udah nempel ke gue juga gitu. Eh, menurut kalian berdua tuh peristiwa yang dikasih nih dari lagu nih, point of view dua-duanya ya. Mau Let Me Find the Truth, mau Dear Mommy. Kalau kalian diposisikan sebagai kuping pendengar, itu gimana pertama kali kalau kalian dengernya? Nah, gue pengen tahu tuh. Teman-teman di sini juga pasti pengen tahu. Yang nonton. Kalau gue sebagai pendengar ya, sebagai Iya. penikmat musik nih, Nah, agak dark sih. oke. Agak dark, terus kayak kelam gitu. Sedih. Emang ini lagu nggak bisa buat seneng-seneng sih, kalau lagu gue. Kalau lagunya Gaby itu masih bisa kayak patah hati, broken heart gitu kan. Kalau gue ini udah lebih ke keluarga, lebih isunya lebih berat. Jadi segmented menurut gue. Makanya kalau ditaruhnya di episode 7 nanti di mananya gue juga belum tahu karena gue belum nonton. Pas tiba-tiba lagu itu muncul, aduh gue nggak tahu sih bakal kayak gimana. Nangis kayaknya. Gaby, Kalau aku ngedengar yang itu lagu Find the Truth ya berarti sedih sih. Kayak sedih sih. Sedih sih. Enggak, tapi Gaby bagus banget loh. iya. Andy Dan juga. nih, Enggak, saking bagusnya ya, ini gue jujur ya, saking iya. bagusnya, itu jadi playlist gue dengerin tiap gue jalan kemana, gue dengerin, tiap gue lagi ngapain, gue sering dengerin lagunya Gaby, karena Sama. apa ya, nyanyinya tuh effortless, beneran kayak, Effortless, ya betul. udah gitu, dan nyampe banget. Thank you. Nah itu yang gua pengen ngasih reward ke seorang Gabriela Eka Putri dan Andy Arfian Eka Putra. Gua pengen ngasih reward ke kalian tuh. Gua kan tuh melalui proses dengan kalian lumayan lama ya. Dari reading, gua udah kenal kalian, terus kita jadi deket, kita jadi family, kita syuting. Nah, ketika kalian masuk rekaman dan gua dengar, itu pertama kali gua shock. Karena suaranya berbeda. Gue kaget kan, gue bilang, hah? Kalian tuh punya jenis vokal yang berbeda ketika kalian ngomong. Nah, gue kan bukan penyanyi, jadi gue nggak tahu. Jadi gue kaget di situ first impression gue. Dan menurut gue lagu yang kalian bawain itu diperkuat dengan liriknya Michelle. Tapi bagaimana cara kalian menyampaikannya itu tuh yang langsung nyangkut di kuping gue. Dan menjadi playlist akhirnya gitu. Makanya gue mau terima kasih sama, ini nggak akan pernah kelar sih bilang makasihnya. Kalian tuh, aduh. Sama, gue juga nggak ada kelarnya. Bilang makasih ke Bang Rangga. Big, apa ya? Such a have a big heart, udah gitu punya talenta yang multi talent menurut gue. Kalian masih muda. Gue cuman mau bilang makasih. Kalian terus belajar, terus explore gitu-gitu. Karena gue yakin kalian-kalian inilah yang bakal memajukan industri kita. Apalagi kita baru habis. Thank you Bang Rangga. Kemarin habis. Oh ya, selamat Hari Film Nasional teman-teman. Iya, kemarin selamat Hari Film Nasional. Karena menurut gue musik itu sangat penting ketika mengisi rasa di sebuah film ya. Kalau itu sangat ngaruh banget, bisa ngerubah mood, bisa ngerubah ini, ngerubah itu. Nah, kalian tuh di usia yang muda punya banyak sekali talenta di bagian itu gitu. So, daripada kita sedih-sedihan karena Let Me Find the Truth dan Dear Mommy, sekarang Gaby and Andy nyapa-nyapa teman-temannya dulu yang nonton, terus pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab. Oke. Hai semuanya. Halo. Masih banyak banget yang nggak terima. Nelly. Nggak terima Nelly. Gue sedih loh, episode 7 udah kelar. Bang, gue juga. Oh.
Judulnya aja, judulnya. Nih judulnya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita komen terus kita pin kali ya. Iya, iya. Judulnya Dear Mommy. Terus satu lagi. Gimana nulisnya? Nggak usah deh, nanti langsung dengerin aja. Sekarang udah ada di YouTube channelnya Stro TV. Langsung cari Dear Mommy dan Udah di cari ini. Kalau lagunya udah gua Find the pin. Truth. Kenapa? Nggak, gue bingung nulisnya gimana. Dear Mommy, Lumi, and Find the Truth. Gimana sih? Nih mau tulis di pin gitu dong maksudnya. Iya. Tapi harus satu kalau dipin. Kita balas-balesin komen aja. Oke. Oh, itu ada yang jawab tuh. Lagunya bakalan ada di Spotify? Nggak ada. Nggak cuma di Ada ya? Spotify, tapi di seluruh digital platform musik. Kalian bisa cari nanti. Kalian bisa dengerin, cariin aja albumnya, mukanya Andy sama Gabriel. Muka Gaby yang lagi di rumput-rumput gini nih. Gue lihat Gaby udah kayak Olivia siapa tuh? Yang driver license. Gue jadi inget Iya kan? Suaranya Kan Gaby gini sedih-sedihnya tuh, mirip. foto covernya Ndoy, Gaby gini. Kalau Andy gini, Andy. Nggak gitu impersonate-nya. Gitu. Makasih loh. Oke, nyanyi dikit dong. Ada Ini yang minta. Nyanyi. Harus Salah ada kok yang Dear Mommy. ngirimin. Yang bilang Dear Mommy, Andy dan Gabriel. Salah, mereka nggak duet di situ. Dear Mommy itu Andy. Kalau Find the Truth baru Gaby. Mohon maaf salah server, ngap. Gaby mirip Olivia Rodriguez. Iya, covernya juga tuh gini. Oke, siapa yang mau nyanyi duluan? Siapa yang mau nyanyi dikit duluan? Andy atau Gaby? di Gue kasih tahu liriknya aja ya, liriknya sedikit ya. nyanyi lah. Dear Mommy, Iya. today I got hurt. Dear Mommy, today I lost the competition. Dear Mommy, I only got an 80 in my test score. Dear Mommy, are you still proud of me? Nah, kita bagian U-nya, Gap. Kalau mau denger yang benerannya, langsung cek di YouTube channelnya Stro TV, cari Dear Mommy dan Find the Truth. Sekarang, Sekarang Please welcome. juga. Gabriela Eka Putri. Makasih. Find the Truth. Makasih. Malu. Aman. Makasih. You broke my heart. Were you thinking of me when you said my name? Were you thinking of when you said you love me forever? Was it all a lie? Was it all a lie? Was it all a lie? Dah! Yeay. Malu. Gaby udah kayak nyanyi di Grammy-an, Doy. Kayak penyanyi-penyanyi Bagus. ini. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Nah, ini ada pertanyaan, kalian harus jawab dari tim. Dua-duanya bergantian. Biar teman-teman yang nonton juga tahu ya, ini background lagunya dan kisah kenapa ini dibuat
pertanyaan kalian sudah kita kumpulin. Oke. Buat Andy dan Gaby, siapa yang ciptain lagunya? Kami Kak Michelle. Lagunya tentang apa? Curahan hatinya Lumi. Ini Dan pertanyaannya emang tadi udah dibuat dijawab sama khusus, mereka. emang dibuat khusus untuk series kita. Makasih Iya. banyak Kak Michelle. Ceritain dong proses rekamannya kalian gimana? Belum banyak yang tahu nih. Karena Kalau kan gue waktu iya, rekaman itu gue datangnya telat. Jadi pas gue datang tuh gue udah denger iya, hasil lagunya. iya. Jadi Proses rekaman rekamannya tuh gimana? kita kan rekaman di studionya Bang Sandy kan, Bang Sandy Kanester. Terima kasih Sandy Kanester. Makasih Bang Sandy, kalau Bang Sandy nonton, kita mau ngucapin terima kasih banyak. Iya, jadi gue datang duluan, kita reading lagi. Kita take vokal di hari yang sama, gue sama Gaby, tapi gue datang duluan, terus gue take vokal. Awalnya kan biasa aja gitu, lampunya terang, terus kata Bang Sandy, oh biar lebih menghayati, dimatiin lampunya. Jadi dimatiin lampunya, agak gelap, dan ternyata ngaruh, gue jadi lebih sedih, lebih dapet emosinya gitu. Terus ya udah nyanyi, alhamdulillah sih nggak terlalu banyak retake, nggak terlalu banyak, cuma beberapa kali take, alhamdulillah udah dapet karena gue udah masuk banget ke dalam karakternya Lumi, jadi gue bisa ngerasain kan yang tadi gue bilang. Jadi ya alhamdulillah nggak perlu terlalu banyak revisi, nggak perlu banyak retake, jadi deh lagunya. Tapi itu kata Nelly bohong tuh. Bohong, Andy bohong tuh. Kok bohong? Itu Nelly. Bohong Nelly masih apaan? sakit hati nih kayaknya nih. iya. Maaf ya kalau gue punya salah, Davina. Maaf nih, Oke, nggak maksud bikin jadi tua. Maafin. Gaby, ceritain proses rekamannya. Proses rekamannya, aku kan rekaman berarti setelah end ya. Terus di sana ruangannya udah gelap, kan lu masih terang ya waktu lu datang. Waktu aku datang tuh udah gelap. Terus yang kayak ada Kak Michelle sama ya ada Kak Michelle di ruangannya. Terus habis itu pertama latihan dulu sekali, dia mau ngedenger dulu, ngetes gitu kan. Aku juga mau ngetes dulu. Habis itu take langsung. Habis itu take langsung. eh iya sih, puji Tuhan kayak apa namanya, relate gitu sama lagunya, jadi kayak Oh, bisa relate. gak gitu. Tadi Kayak katanya nggak ini. Jadi gimana sih, relate atau enggak? jadi kayak bisa relate gitu sama lagunya, terus Oh, ya jadi udah bisa ikut ngerasain ya? bisa ikut ngerasain, terus Oke. ya bisa ikut kan, terus itu mencurahkan. Dan puji Tuhan juga gak gitu banyak titiknya, gak banyak titik gitu sih. Gitu. Apa putus-putus Iya. sinyalnya tadi? Apa? Dari mana? Tadi Gaby ngomong itu, nggak banyak take abis itu? Nggak banyak titik, puji Tuhan. Udah, Hmm. ya. Oh. Kok Andy senyum-senyum? Enggak, gue salah fokus sama komennya. Kenapa? Balikin Nelly. Justice for Nelly. Justice for Nelly. Ngadi-ngadi. Andy dan juga Gaby, kalian tuh Ya. emang suka nyanyi ya? Apa gimana? Suka sih. Suka tapi bukan penyanyi, tapi suka Aku denger juga. lagu, suka nyanyi iseng-iseng. Aku juga suka. Tapi bukan penyanyi juga. Cuman kayak, tapi lo juga gitu gak sih, Ndoy, kalau misalkan lagi stres atau lagi penat gitu, terus lo nyanyi, terus kayak jadi lupa gitu sama masalah. Kalau aku jadi sebagai kopi, kalau Gimana? Putus-putus. kayak kalau aku apa namanya, aku jadi nyanyi, aku suka nyanyi, tapi nyanyi itu juga salah satu
obat penenang gitu kalau misalkan lagi punya Oh masalah, iya iya lagi iya iya stres, iya. terus nyanyi jadi lupa sama masalah. Stress relief ya. Heeh. Bener kok, sama. Ya sebenarnya untuk sebagai media aja, media untuk ngilangin bosen, ngilangin stres. Cuman gue emang anaknya lagu banget, jadi kalau lagi nggak ngapa-ngapain pun pasti denger lagu gitu. Nggak harus di perjalanan doang atau lagi ada acara atau apa. Tapi emang gue kalau lagi sepi nih biasanya nggak ada yang ngobrol atau lagi hening, gue suka play lagu. Mm-mm. Terus sekarang gue Andy sama Lumi tuh sama-sama sad boy ya. Dikit-dikit melankolis ya, denger-denger lagu gitu. ada sih, Hah? ada sisi ya, si yang mirip sebenarnya. Aku adalah sad boy. Kamu adalah sad boy. Kalau bagi-bagi cerita dong experience kalian di dunia musik. musik Ya, musik Gaby kali duluan ya. iya Gaby. Apa ya? Aku tuh aku belum pernah yang benar-benar fokus ke musik banget sih. Jadi dari kecil sampai sekarang tuh belum pernah yang fokus banget gitu. Cuman emang dari kecil tuh aku suka dan aku ngasah gitu loh, ngelatih terus gitu. Terus paling experience di dunia musik tuh aku sering cover-cover, cover-cover. Iya gitu sih, cover-cover di sosmed gitu. Gue di dunia musik juga sebatas cover lagu. Ya sebenarnya ada plan untuk bikin single, cuman didoain aja semoga Amin. bisa Amin. secepatnya recording, bisa secepatnya rilis singlenya gitu. Karena masih dalam proses belajar nyanyi, belajar ini, belajar itu, Eh, teknik-tekniknya segala macam. Kalian berdua tuh interest sama musik itu melalui proses kayak ikut kelas vokalnya dulu atau emang udah ada giftnya, udah bisa nyanyi dari lahir atau gimana sih prosesnya? Gue abis brojol langsung nyanyi ngap. Oh, Bukan nangis ya? kagak Bukan nangis. Bukan nangis. nangis tapi nyanyi. Iya, iya. Eh, Lucu gak? lucu banget. Lucu banget Lebih coba. lucu dari Pandu. Gue nggak pernah Eh, sih, nggak pernah gue belajar. gua mau Pernah. impersonate adegannya Gaby Sharon sama Lily. Mau nggak? Apa ya? Boleh. Apa gimana? Mau nggak? Mau. Rusak lu berdua gitu. Oke, sorry ya tadi iklan. Lanjut. Lah nggak jadi. Udah itu Udah tadi. nih kan ya ini. Mau nggak? Ada CCTV nggak? Mau nggak? Tuh. Gitu Oh kan? iya. Oh itu ya. Adegannya yang Ini di nge-vape. rumah. Iya nge-vape. Udah? Udah lu Gaby nggak Kalau mau ngerti ya? ngelucu lagi nggak apa-apa. ngerti, Kalau gue mau ngerti ngelucu bang. lagi. Kok nggak ketawa nggak lucu ya? Lu udah ketawa, Oh, maaf ya. lu udah ketawa tuh Maaf. Sandy. Ya udah lu udah dengerin. Ya. Oke, kalau gitu kita harus dengar sekarang kalau masih ada Nelly, coba kita point of view-nya. Ini Nelly. Masih ada nggak sih tuh orang? Ya udah keluar. Dia udah denger belum? Mau nanya Nelly nih. Udah denger lagunya Andy sama Gabriel belum? Gitu. Coba suruh join. Gimana? Ini kan lagi live. Dia Gabriel Apa? belum. apa? Gabriel belum jawab. Tadi Apa kan tadi? baru Andy yang jawab. Pertanyaannya apa? Oh Nah, nyanyi. di Oh iya Oh. iya. iya. Tadi gue Melalui belum proses. kelar. Lu belum Oh, Gue jawab. sebenarnya lanjut. pernah. Ah. Gue pernah belajar nyanyi sama Teh Uci Wibi. Oh, oke. Pernah beberapa kali. Ya alhamdulillah sih gue dapet basic-basicnya, cara warming up sebelum recording. Makanya kemarin waktu di studionya Bang Sandy, waktu mau take vokal di Mami ini, gue olah vokal dulu, warming up dulu sebelum mulai. Gitu. Alhamdulillah ngebantu banget. Oh, Kalau jadi aku sama ya, lewatin proses ya. Iya, tapi belum seniat itu, jadi cuman beberapa kali belajar aja. kalau
Kalau aku dulu waktu kecil belajar piano dulu. Habis belajar piano, baru aku belajar nyanyi, dilesin sama mama. Habis itu mulai perform. Habis itu sempat ikut drama musikal juga. Nah, kayak benar-benar dilatih juga kan. Terus ya udah gitu. Kalian berdua tuh berharap kalau pendengar lagu pendengar nih dengar lagu kalian, kalian Ya. berharap apa? Apa yang bisa mereka rasakan atau apa pesan yang bisa disampaikan dari lagu kalian masing-masing? Aku berharap semoga buat apa ya? Aku bisa menjadi suara gitu loh buat mereka yang ngerasain hal itu. Semoga yang mereka rasain itu bisa tersuarakan lewat lagu aku gitu. Iya, sama sih gue juga semoga bisa terwakilkan ya. Dan semoga pada saat nonton nanti akan ada di soundtrack kan, masuk ke dalam episode 7 ya, semoga bisa membekas sih lagunya, adegannya, peristiwa-peristiwa Lumi, apalagi untuk orang-orang yang beneran relate, yang ngalamin juga apa yang Lumi alamin, semoga apa ya, ya bisa terwakilkan sih. Kalau Jadi kalian kayak nonton, curhatan hatinya gitu. Oh ini Lumi lagu gue nih, lagunya Lumi lagunya gue. Ini gue banget nih gitu. oke. Karena emang Karena banyak kan, kan, banyak yang punya isu keluarga juga, banyak iya yang punya betul, isu sama orang tua, sama mamahnya, sama papahnya. iya. Dan rata-rata kan kalau yang dialamin teenager ya, itu for now nih, eh, emosinya tuh masih meledak-ledak. Mereka belum bisa, Iya, menurut gue tuh masih belum tahu, belum bisa untuk menyuarakan isi hatinya tuh sebenarnya mau apa sih ketika mereka ingin bersuara gitu. Karena sekarang kan kita medianya banyak banget ya. Di era sekarang tuh udah digital, udah sosial media. Banyak yang cuman kebakar isu, banyak yang juga punya masalah-masalah yang terjadi lewat lagu kalian. Karena kan itu problem cintanya remaja, eh, suka sama seseorang ternyata seseorangnya suka sama satu lagi. Terus iya, gimana sih problem iya, iya. remaja yang terus ada masalah keluarga dengan orang tua, itu masalah-masalah sensitif tentang hidup yang kadang mungkin kalau gue lihat ini sebenarnya small thing tapi bisa jadi big things tergantung dari bagaimana point of view gitu kan. Nah Iya. semoga dengan tayangan series ini yang positifnya diambil, negatifnya dibuang, dibantu dengan Hmm, soundtrack dengan lagu-lagu kalian yang udah kalian suarakan juga tersampaikan. Jadi hmm. bisa menenangkan kalau pendengar atau penonton yang mengalami kisah yang sama, mungkin ini obatnya kali ya, bisa. Jadi bisa berkaca Bisa, dari lagu kalian ini gitu. bisa, benar. Sedih nggak sih ini series kita udah mau kelar? Aduh, sedih banget. Sedih banget, gue sedih banget sih. Sedih banget kan. Pengennya tuh masih ada, rasanya ya masih ada episode 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Tapi ya, udah mau habis nih. Jadi Minggu gimana ini Iya, loh, minggu solusinya? ini habis loh. Jadi karena kan solusinya gimana judulnya, nih? ini salah judul. Judulnya tuh nggak boleh 7 hari. 7 tahun judulnya. nanti season 2-nya 8 hari sebelum 18 tahun ya. Iya gitu. 8 hari. Heeh. Sebelum 18 tahun. Lo lagi milih pertanyaannya, Atau Bi. 30 hari sebelum 18 tahun. Itu ada yang komen, gue umur 30 masih punya masalah keluarga. Nah gimana tuh pandangan Andy sama Gaby? Dari Hmm, Lajuardia Sado, gue udah umur 30 tapi masih punya masalah keluarga. ya Kak, ada. Memang ada masalah yang bisa diselesaikan, ada yang enggak kan. Hmm. kalau menurut Gimana ya menanggapinya? Ya kita sih kalau dari sisi kita ya, dari sudut pandang kita cuma bisa kasih support, kasih dukungan. Dukungannya dengan ya kita bikin karya seperti ini, mungkin ini kan salah satu wadah ya jatuhnya ya. Salah satu Hmm. wadah untuk menyuarakan menyuarakan apa yang orang-orang rasain juga, apalagi yang relate gitu. Jadi mungkin kita jatuhnya kita mau berusaha untuk bantu, tapi bantunya dengan karya, dengan lagu, dengan review adegan, kayak gitu. Ya semoga apapun masalahnya cepat selesai, karena
di series kita pun ya kan banyak lah ya, banyak masalah-masalah, tapi ada momen-momen harunya juga, ada momen-momen bahagianya juga gitu. Sama ini ada komen, sebenarnya nggak mau nanggepin, cuman kan ini kita harus lurusin ya mumpung lagi live. Soalnya kan gue tuh pengen penontonnya tuh nonton tuh dapat edukasi. Soalnya kan di seriesnya itu tuh digambarin kita angkat bulinya nggak difilter, itu nggak boleh ditiru sebenarnya. Terus ini ada yang nanya nih dari mana tadi udah naik jauh ya? Dari Andres Temas ya, apa itu? Menurut gue kayaknya lu salah poin dari series ini deh. Mana sih ya, bentar. Oh, udah naik jauh ya. Apa Oh intinya ini, dong? nggak masuk akal lu bang. Udah kayak Tuhan, orang mikirin cinta terus jadi tua. Nah ini yang gue nggak pengen penonton kita tuh apa ya, nggak bisa mencerna. Menurut gue tayangan, bedakan mana tayangan yang dibuat fiksi, campuran fiksi dan juga realita gitu. Dari kasus-kasus yang realnya kan kita udah angkat masalah bullyingnya. Terus untuk yang permasalahan tua dan lain-lain yang orang kecewa banget di episode 6 ini, kenapa Nelly jadi tua ya, Nelly jadi tua, nah gitu. Kenapa lu create dunia ini? Nah, ada sebuah dunia fantasi yang gimana ya, pola pikirnya tuh nggak ketemu menurut gua. Lu nuntut sesuatu yang fantasi dari tayangan untuk menjadi nyata itu nggak mungkin. Iya. Ini nggak? Iya. Jadi maksud gua tayangan ini ya tayangan. Ada tayangan yang film lu nonton dari based on true story, terus dari true event, ada yang dari komik, dari fantasi. Nah ini nih penggabungan gitu. Jadi semoga teman-teman yang nonton di sini tuh bisa berpikir bijak dan nggak punya pikiran yang sama dengan, menurut gue kita blok aja dah. Apa ya? Kalau negatif vibe tuh nggak bagus soalnya menurut gue. Iya. Negatif vibe tuh nggak boleh ditoleransi. Jadi teman-teman jangan ikutan si Andres ini, pola pikirnya. Ini masalah pola pikir sih. Pola pikir, betul. Mungkin bisa ngerusak yang lain dan bisa jadi kompor. Hiburan, cerita, sebuah cerita, ada peristiwanya, ada latar belakangnya, bukan beneran, bukan real. Iya. Dan kalau nggak masuk akal, ya berarti kita nggak masuk akal tapi percaya, ya berarti kita berhasil. Betul. Mungkin itu salah satu buktinya. Tapi ya jangan sampai terjebak juga sama asumsi sendiri, jangan terjebak sama pola pikir sendiri juga, gitu. Gimana caranya ngalamin kalau kita punya orang tua yang broken home? Dari point of view Andy dan Gabriel. Menanggapinya, jalanin aja, cause life is good. Life is fun. Play around under the sun. Smile on someone. Gue tuh minus harus gini banget bacanya. Bapak-bapak ya? Iya, udah tuh bapak-bapak. Bapak. Terus pesan moral yang kalian dapat dari series ini apa sih, Andy, Gaby? Oke, Yang bisa diluruskan ke teman-teman yang nonton biar nggak jadi miss ini nih, miss pemahaman. Oke, udah sering bilang deh kayak ya aku tuh suka banget sama series ini karena dia tuh ngasih tahu dia punya luka yang belum sembuh atau sakit hati yang belum sembuh, makanya dia project dengan cara jahatin orang, which is sebenarnya emang nggak ada kebenaran sih ngebully, cuman karena tahu ada background story-nya, at least kita bisa ngerti juga gitu loh. Jadi kayak ada pasti ada bigger picture gitu. Kenapa seseorang tuh melakukan sesuatu gitu. Jadi kita bisa coba itu juga dan judge banget juga gitu. Gitu sih kalau aku. Bener-bener banget. Dan menurut gue di series ini semuanya ada ya. Dari mulai masalah keluarga, masalah percintaan, masalah bullying. Mungkin jadi semua hal itu bisa diserap
Kalian-kalian yang nonton juga pasti penasaran banget. Gue aja penasaran. Aku juga. Nggak berasa masalahnya. Perasaan tuh kemarin kita baru ngelewatin prosesnya itu bareng-bareng ya. Baru kenalan. Sebentar lagi kita udah final season 1. Ready buat season 2 nggak nih? Oh my god, sorry. Coba kalian komen. Ready nggak buat season 2? Coba penonton dong, ready nggak nih buat season 2? Iya, coba kalian komen semuanya. Kalau yang kaliannya nonton. antusias, Kalian mau nggak ada mungkin season ada 2? season 2-nya. Excited. Coba kalian, dari tadi kan kita ngobrol bertiga, sekarang kita ngobrol sama mereka. Yuk, pilih dulu sebelum kita pamitan. Udah sejam ya, Pi? Oke. Pilih, kalian yang pilih. Bebas. Please season 2 harus bang tuh kan, ready semua. Season 2, please. Season 2 harus ready. Ready dong, harus. Ready banget. Season 2 ada Nelly or Robby nggak? Gimana? Ayo lo. Ayo lo. Alhamdulillah semuanya pada mau. Pada ready. Tanyanya apa aja sih, gua minus Di sini lagi. nggak ada pertanyaan yang Nggak ada yang mau ditanyain guys. harus dijawab sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Coba tanya guys. Coba, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau enggak, ya udah terima kasih. Andy, Gabriel, Thank waktunya. you. Selamat untuk lagu kalian. Nanti Terima dikirimin kasih. materi promonya. Ada di YouTube ya, judulnya Find the Truth and Dear Mommy di channel Stro TV. Ya, Nanti di channel dengerin. YouTube Stro TV dan nanti Senin depan akan ada di semua platform musik. YouTube. Jadi tungguin buat kalian yang mau nonton sekarang langsung nonton di YouTube channel Stro TV. Langsung dicari Dear Mommy dan Find the Truth. Dan jangan lupa nonton trailer episode 7 sudah rilis dan penayangannya akan hari Jumat ini. Wah, final season! Jangan lupa nonton episode 7, bener. Berapa hari lagi ya? 2 hari? 2 hari lagi. 2 hari lagi, hari Jumat. Dan official trailernya juga udah ada ya? Sudah Udah ada ada. di YouTube. Official trailer episode 7 juga udah ada di YouTube. Jadi kalian juga langsung lihat sekarang juga. Trailer episode 7, 7 hari sebelum 7. Iya. Nggak sabar. Udah kalau gitu makasih Andy, Gaby. Thank you bang. Makasih Bang Rangga, Thank you ya, makasih terima Gaby, kasih. makasih semua yang udah Sukses nonton. semuanya. Sampai ketemu lagi di next project. Teman-teman yang nonton terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Dadah. Bye bye. Masih ada yang bertanya.